Horas Amang-Inang dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas. Pada hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nats renungan hari ini, hari Selasa tanggal 16 September 2025, diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di bahasa Batak didok. Unang ho mabiar, ayau do denganmu. Unang biahaton ho, ayau do debatam. Au margogoi hon ho, huhut mangurupiho, huhut maniopiho, marhite-ite siamun ni hati goranku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yesaya umumnya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama dikenal dengan Proto Yesaya yang terdiri dari Yesaya 1 sampai Yesaya 39. Dalam bagian ini Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda dan Yerusalem tentang hukuman dan teguran karena mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagian yang kedua dikenal dengan Deutero Yesaya yang terdiri dari Yesaya 40 sampai Yesaya 55. Pada masa ini bangsa Israel hidup dalam pembuangan Babel. Mereka sedang berada dalam masa sulit dan terpuruk, hancur dan tidak memiliki pengharapan. Semua itu akibat dosa dan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Namun bersama Tuhan selalu ada harapan. Yesaya memberitakan bahwa Tuhan akan membebaskan umatnya. Bagian yang ketiga yang dikenal dengan Trito Yesaya yang terdiri dari Yesaya 56 sampai Yesaya 66. Pada fase ini bangsa Israel telah kembali ke Yerusalem. Yesaya menuturkan bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu. Dalam bagian ini juga Yesaya kembali mengingatkan bangsa Yehuda agar hidup menurut firman Tuhan, hidup dengan cara yang benar dan keadilan. Nas yang menjadi landasan renungan kita yaitu Yesaya 41 ayat 10 termasuk dalam Deutero Yesaya, masa ketika bangsa Yehuda berada dalam pembuangan. Pada pasal-pasal sebelumnya, khususnya mulai dari pasal yang pertama, sudah diingatkan konsekuensi apabila bangsa itu menjauh dari Tuhan. Namun mereka tetap tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka hidup jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan murka kepada mereka, sehingga menghukum mereka, membuang mereka ke tanah bangsa lain. Bangsa Yehuda dan Yerusalem dibuang ke Babel pada masa kerajaan Nebukadnezar. Tentu tidak mudah bagi orang-orang Yehuda untuk hidup dalam pembuangan. Mereka harus berjuang keras untuk tetap berpegang teguh pada iman kepercayaan mereka di tengah-tengah tekanan kebudayaan dan agama Babel. Mereka yang dulunya hidup sebagai umat Tuhan dengan segala fasilitas di Yehuda dan di Yerusalem berbeda dengan keadaan yang mereka harus hadapi di Babel. Pembuangan terjadi bukan karena kebetulan,
Hal itu diizinkan Tuhan terjadi karena umatnya berpaling darinya dan berdosa. Melupakan perintah Allah dapat kita bayangkan apabila negara kita dikalahkan oleh bangsa asing, lalu kita dibuang begitu saja. Proses ini juga berlangsung untuk waktu yang cukup lama, lebih kurang selama 40 tahun. Tentu hal ini bisa mematahkan semangat mereka, mematahkan harapan mereka, membuat mereka bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan begitu tega membiarkan kami menderita? Apabila membayangkan jika selama ini Tuhan selalu bersama mereka, lalu tiba-tiba Allah menghukum mereka dan memberikan mereka terbuang ke tanah bangsa lain. Namun kasih Tuhan tetap tidak berkesudahan bagi umatnya. Melalui Yesaya, Allah berfirman bahwa penghambaan telah berakhir. Kesalahan mereka telah diampuni. Kita bisa lihat di Yesaya 40 ayat 2. Allah tidak membiarkan bangsanya itu hidup dalam kesengsaraan. Sekalipun Allah murka karena dosa-dosa mereka, tapi Allah tetap mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Sungguh besar kasih dan setia dari Tuhan kepada umatnya. Menjelang pembebasan mereka, Allah telah bernubuat melalui Yesaya bahwa Allah akan membebaskan mereka. Yesaya menyampaikan kata-kata penghiburan dan nubuatan kepada bangsa Yehuda dari Yerusalem di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Allah berfirman, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Dalam sejarah sebelumnya, belum pernah ada bangsa yang dibawa pulang ke negeri mereka kembali. Namun Allah mewujudkan apa yang kelihatannya mustahil ini. Allah menguatkan umatnya untuk menang melawan semua kekuatan dunia ini. Dan mereka tidak sendiri. Allah sendiri berfirman bahwa Allah akan mempercayai mereka. Allah akan menolong mereka. Dan terbukti pada tahun 539 sebelum Masehi, mereka kembali ke tanah air mereka. Mereka kembali ke tanah air dan membangun kembali Yerusalem dan Bait Allah dan memperbaharui kehidupan mereka bersama Tuhan. Ketika bangsa Yehuda dan Yerusalem berada dalam pembuangan, Allah tidak mau membiarkan bangsa itu menderita terus-menerus. Sama halnya dengan kedatangan Yesus ke dunia ini. Manusia jelas-jelas telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita bisa baca di Roma 3 ayat 23. Tidak ada yang mampu membersihkan dirinya dari dosa. Dikatakan juga bahwa upah dari dosa adalah maut. Kita bisa baca di Roma 6 ayat 23. Hampir tidak ada harapan, sebab tidak ada jalan lain bagi manusia untuk melepaskan diri dari dosa. Akan tetapi Yesus mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia. Marilah kita selalu berpegang kepada firman Tuhan ini, sehingga akan selalu ada harapan. Harapan itu juga bukan harapan yang mati, tetapi harapan yang hidup. Inilah yang menjadi berita sukacita bagi kehidupan kita, bahwa Yesus datang ke dunia ini membuka harapan di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan sekalian, marilah kita hidup berpengharapan dan berharap selalu pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas sapaan firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami agar kami berpengharapan hanya kepadamu saja, dan jauhkan kami dari sifat egois, sifat memegahkan diri, tetapi biarlah kami mempunyai sifat yang rendah hati. Ingatkan kami bahwa Tuhan adalah pondasi dalam kehidupan kami. Tuhan, jadilah firman-Mu menjadi pegangan hidup kami, agar kami memperoleh sifat yang peduli kepada sesama kami. Kami orang yang penuh kekurangan dan dosa. Ampuni kami Tuhan dari dosa yang kami lakukan, agar kami layak
menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.